berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam acara penyerahan penghargaan Sekolah Siaga Perpendidikan Paripurna SMP Negeri 10 Samarinda dan SMP Negeri 35 Samarinda. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Dimulai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Gema Wahyu Ilahi oleh Ananda Sofia Septiana Rianti, kelas 7 dan Sari Ilahi oleh Ananda Aufa Sawarita, kelas 8A, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yang yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Amin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama di pagi hari yang hujan kemudian cerah kembali untuk mengikuti acara penyerahan sekolah siaga kependudukan untuk SMP Negeri 35 dan SMP Negeri 10 Samarinda. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Ya Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wasyiril Fatihah. Ya faridal am ya kasifal gham ya man li ibadihi wa yaghfir wa yarham wa yadabi'al bala ya Allah wa yadabi'al bala ya Rahman wa yadabi'al bala ya Rahim. Ijab'al bala awal bala awal wabla awal fahsya awal munkar wasyuyub al munkar pada syadaida wal mihana Majarah minna wa batona bi baladiha jana asyada wa min buldanil muslimin ambadan kana alama tasya'u qadir. Ya Allah ya Rabbi, pada hari ini hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 kami segenap keluarga SMP Negeri 35 dan keluarga SMP Negeri 10 Samarinda mendapatkan penghargaan tentang sekolah siaga kependudukan. Itu berkat daripada guru-guru kami yang sudah tekun untuk membuat karakter kependudukan di sekolah ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kepemahaman dalam mendukung segala program-program siaga kependudukan di sekolah ini. Ya Allah ya Rabbi, kami sadar bahwa kondisi saat ini kami tidak dapat sebenarnya berkumpul, tapi karena hal ini sangat penting, karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda. Untuk itu ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 35 Samarinda yang terhormat Ibu Haji Rini Indri MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat pergi sidak ke kamera. Istri di rumah sibuk mengupas gorengan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga semua diberi rahmat dan sehat hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Asri Duryadin, yang terhormat Kepala BKKBN Provinsi Kaltim, yang mewakili Ibu Elmin MPD, yang saya hormati Ibu Pengawas Ibu Ani dari Distrik Kota Samarinda, Bapak Dr. Mulyadi, Ketua MKKS Kota Samarinda, seluruh hadirin yang saya hormati, terutama Bapak Ibu Guru SMP Negeri 35 dan SMP Negeri 10 Samarinda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dirinya lah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka penyerahan penghargaan Sekolah Siaga Kependudukan Predikat Paripurna, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kota Samarinda yang ke-353 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda yang ke-60. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, yang terhormat Kepala SMP 30 Ibu Ajayuni, yang terhormat Kepala BKKBN dan diwakili oleh Ibu Erni Nomati, yang terhormat Kepala KKS dan Bapak dari Ibunya serta Indonesia. Mohon maaf, di sini seharusnya Ibu Nala yang bicara, tapi beliau mendatang, jadi saya mewakili. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota yang berkepentingan tentang masalah kita SMP 35 dan SMP 10 dalam mendapatkan satu predikat, yakni paripurna untuk Sekolah Siaga Kependudukan. Kami berharap tidak hanya di sini saja bantuan dari Dinas maupun BKKBN, karena masih ada kelanjutan program-program ke depan setelah paripurna ini. Saya selaku Ketua SSK di SMP Negeri 10 mengucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan guru-guru SMP Negeri 10 yang telah membantu sehingga program awal kita untuk mencapai sekolah siaga kependudukan dalam level paripurna sudah kita dapatkan. Mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nanti jika ada Ibu Kepala Sekolah datang, mungkin beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Demikian dulu apa yang saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan SSK berencana itu keren. SSK berencana itu keren. Selamat ya Bapak sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang terhormat Bapak Kabid Pembina SMP, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat K3S, dan yang terhormat teman-teman beserta Bapak Guru dan SMP 10. Terima kasih
kasih banyak kerjasamanya dari Dinas Pendidikan Kota. Ini luar biasa hasilnya antara kerjasama Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi kalau untuk di kota bukannya BKKBN tapi BPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi bukan badan, luar biasa kan kalau di kota sudah jadi dinas. Jadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, seperti itu. Kita tidak melarang orang itu punya anak, tetapi 2 anak sehat, ya, berkualitas tentunya. Silakan saja, artinya memiliki anak banyak, tapi yang penting berkualitas 2 anak sehat, katakan seperti itu. Terima kasih banyak buat Dinas Pendidikan yang luar biasa. Begitu hasil mudik dari BKKBN RI, ternyata Kalimantan Timur itu terbanyak untuk SSK-nya. Ya. Begitu dicek SSK seharusnya SD itu awalnya tidak ada pakai FPP, artinya tidak ada FPP, hanya punya kependudukan. Mungkin sama kita itu bisa panggil udah banyak, ya, seperti itu. Dan begitu dicek grafiknya, ya, DKI dan sebagainya, Kalimantan Timur tertinggi. Begitu dicek daerah mana? Daerah Samarinda. Luar biasa kita berangkat SMP dan SD, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak, sukses selalu, dan mudah-mudahan sekolah-sekolah lain juga termotivasi ke arah sana. Sebenarnya ini bukan beban Bapak Kepala Dinas untuk guru, hanya berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Sangat mudah sekali. Contoh sebesar pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa menjadikan prosa atau puisi untuk nyanyian dengan tema pernikahan dini tadi, seperti itu ya. Jadi banyak kan, oh iya, terus nah, itu puisi Bu. Kalian ini silakan Bu, sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ini Ibu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Ibu Dr. Haji Nurul Mainah, ya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan beliau. Ini kita isi waktu, silakan Bu. Ya. Mungkin tidak banyak, saya ucapkan selamat, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut. SMP itu hanya ada di Lasir dengan Panajem dengan ini dan Samarinda, ya, dari Bapak dulu. Jadi untuk Kalimantan Timur itu ada 9 sekolah. Kalau Samarinda itu ada SMA 8, SMA 5, MAN 1, SMP 35 dan SMP 10. Jadi kita juga terbanyak Samarinda. Terima kasih banyak kerjasamanya. Dan perlu diketahui ada di daerah Pasir itu ternyata begitu dicek anak-anak banyak yang tidak ikut ujian. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian, mereka ternyata seperti dikatakan di sini kita bisa ada di sini. Nah, mudah-mudahan dengan SSK ini bisa mencegah ke arah sana seperti itu. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah siaga kependudukan berencana itu keren. 2 anak sehat. Terima kasih. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang terhormat Bapak Dr. Haji Asri Mulyadin SPD MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bu Nurul, Kepala Dinas BPPKB. Bujur Bu Erwin juga, Bu Ani, Pak Mul, Pak Bahlim, Bu Jaya yang ada di sini Kepala Bidang Pembinaan SMP. Kemudian lebih khusus nih Bu Hajah Dini, ya, Kepala SMP Negeri 38. Jadi kata Pak Saprudin, aku itu kan tes saja, berarti masih waras. Padahal kita yang salah kan, ya Bu Eja. Bu Dini, Kepala SMP 35, dan Bu Nurmalah belum datang ya. OTW, Kepala SMP Negeri 10.
serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka. Saya rasanya di SMP 35 ini sering ya. Memang saya lihat Bu Dini ini ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu warna merah. Ya. Nah, terus beliau ini penyanyi juga ternyata. Buktinya kan penggemar Agnes Monica, Cita Citata. Kalau dangdut itu ada lagi Bu, Bika Salim, macam-macam lah itu ya. Jabatan ini sebentar. Nah, sehingga bagaimana amanah yang diberikan kepada kita ini supaya kita bisa manfaatkan. Artinya berbuat yang baik, itu aja. Masing-masing kita tahu lah caranya. Yang guru, yang kepala sekolah, yang pelatihan semua tahu caranya. Jadi biar menjadi kenangan yang baik. Karena hidup tadi temannya mati, itu aja sudah. Nah kalau kita bilang, nih katanya ada akademi, ditunda lagi. Pusing sebenarnya pimpinan di pusat itu juga mengatur dengan kondisi COVID ini. Padahal itu udah sulit. Tapi yang bikin sulit itu kita sendiri. Coba yang namanya COVID ini ya ambigonya. Sekolah dilarang masih. Padahal nggak dilarang. Loh SKP 4 menteri itu kan termasuk menteri kesehatan membolehkan tatap muka. Lalu tatap muka itu dibolehkan syaratnya orang tua mengizinkan salah satu syaratnya. Tapi ternyata orang tua harusnya kan kalau nggak setuju, ya nggak usah ribut, anaknya nggak usah dikirim ke sekolah tatap muka. Dan hasil survei kita 86% itu setuju. Dan itu membuktikan bahwa suasana pendidikan kita ini, istilah Pak Menteri itu losing learning. Kita ini bela-bela aja, tapi di sini ada 2 tahun. Ada Bapak juga, ada Pak Ano lihat sana Pak Mansa aja, kawal kita aja Pak Mansa. Jadi kalau saya ditanyakan, ya saya bela, jalan kok. Tapi kalau kita mau jujur Bapak dan Ibu, berapa banyak BDR itu yang tidak semestinya. Belajar dari rumah ya, atau dalam jaringan itu. Kenapa? Ya faktanya udah jelas kok. Ada sekolah yang sinyalnya tidak ada. Ada anak kita dulu 3 bulan yang lalu kita mendapatkan data itu 7.000 anak yang tidak punya HP. Tapi saya yakin itu berturut terus. Kenapa orang tua dipaksa oleh keadaan membelikan HP kepada anaknya? Tapi saya yakin masih ribuan. Ribuan itu masih belum terus kali apa? Tatap muka dilarang. Padahal menterinya nyuruh loh, membolehkan. Nah saya tidak tahu, itulah yang saya bilang. Karena ada yang di bawah ini juga yang mempengaruhi, terutama teman-teman yang di kesehatan ya. Menterinya setuju tatap muka, kenapa setuju? Buktinya dia setuju kalau ada SKP Pak Menteri. Lalu yang disalah-salahkan siapa? Kalau misalnya Mas Nadiem disalahkan, loh kok jadi lucu juga, kewenangannya sudah diberikan ke daerah, bahkan ke orang tua, ke kita-kita ini. Nah saya terus terang aja Bapak dan Ibu, saya termasuk salah satu kepala dinas yang ngotot untuk dibuka sekolah itu tatap muka. Tapi di injury time-nya, kewenangan itu kan tetap ada di wali kota. Di bawah, iya. Nah lalu sehingga terjadilah seperti ini. Nah tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi kita nikmati saja. Kita nikmati saja, seperti kata Bu Dini tadi, sebenarnya kreativitas yang ada di sekolah ini berbagai macam sektor yang terhubung.
Lalu terhubung itu ya jangan sampai untuk yang target juara itu menjadi sesuatu yang menjadi keharusan. Karena sebenarnya tanpa lomba-lomba pun kita harus melaksanakan pekerjaan itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku udah kira-kira dan ini hijabnya di luar Mohon izin Pak Wali, saya lanjutkan. Selamat datang Pak Wali Kota kita, Bapak Haji Ustaz Besar MSI yang kita hormati, kita banggakan. Juga yang kami ke beliau Pak Asisten 1 Pak Tejo Suparnoto. Nah tadi sempat dilaporkan Pak Wali bahwa ada 2 sekolah kita yang mendapat nilai yang terbaik ya paripurna, yaitu SMP 35 ini dan SMP Negeri 10 Samarinda. Bahkan informasi yang barusan saya diberikan oleh Bu Erwin tadi bahwa Kalimantan Timur ini tertinggi nilainya untuk SSK ini. Dan memang kadang-kadang gaungnya SSK ini tidak seperti misalnya Olimpiade olahraga, tidak seperti festival dan lomba seni atau pentas agama Islam yang sudah rutin setiap tahun diadakan lomba itu, termasuk lomba sekolah sehat misalnya atau ABWH. Nah gaungnya tidak sebesar itu, tapi ini mendasar sebenarnya. Bahkan hasil survei itu luar biasa dan sangat memprihatinkan juga. Dan mohon maaf bahwa memang pergaulan bebas itu luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Jadi ini perlu kita refresh kembali bahwa betapa pentingnya pendidikan yang memberikan edukasi atau memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa pernikahan itu diatur baik secara kesehatan maupun umur-umurnya itu ditentukan. Nah jadi istilah saya itu masih long time anak-anak kita, apalagi yang di SMP. Jadi banyak juga perceraian itu karena permasalahan faktor selain kesehatan juga ada faktor ekonomi yang menonjol. Nah ini perlu dipikirkan betul. Nah alhamdulillah, jadi kami mensupport sekali tadi bahwa lomba tetap ada. Tapi jangan lupa kalau tidak ada lomba itu kita berbuat apa tidak. Nah ini luar biasa sekali bahwa memang pendidikan itu kan holistik dia, menyangkut semua lini, termasuk orang tua, alumni, dunia usaha dan industri, termasuk pendidikan yang paling dasar itu adalah di keluarga parenting itu. Sehingga ini sangat penting sekali. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti berikutnya bisa menjadi inspirasi, menjadi trigger kepada sekolah-sekolah yang lain untuk mempersiapkan dan menghubung-hubungkan ya. Ada istilah kalimat Pak Wali Kota itu kalau dihubungkan memang semua kena. Tapi memang di sektor pendidikan semua itu terkait. Nah sehingga sekali lagi mudah-mudahan ini tetap menjadi inspirasi bagi kita dan sukses selalu untuk SMP 35 dan SMP 10. Jadi tidak nanti lanjut ke pusat ya Bu? Enggak? Sampai ke pusat ya, alhamdulillah. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon hormat nanti kepada Pak Wali bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang pentingnya pendidikan untuk siaga kependudukan ini bagi anak-anak kita dan juga bagi kita semua ya. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan.
Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Samarinda Bapak Haji Sarijan SHSI, dan yang kami hormati Asisten Pemerintah dan Kesra Bapak Tejo Sukarnono beserta Ibu Kepala SMP Negeri 10 Samarinda, Ibu Norma SPD MM. Baik, acara selanjutnya adalah Apa selanjutnya? Soalnya mulai pagi sudah jalan. sambutan Wali Kota Samarinda sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Sekolah Siaga Kependidikan SK Paripurna tahun 2020 yang terhormat Bapak Haji Sarijan SHSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia yang saat sekarang kena musibah gempa termasuk juga banjir. Semoga Allah mengembalikan rezeki harta-harta mereka yang hilang, rumah-rumah mereka roboh dan lain sebagainya, keluarga yang menurut kita, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak dan keturunan kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Walaupun tadi dalam sambutan Pak Kepala Dinas, ya, tadi Pak Asli sambil jalan tadi, memang undangan disampaikan kepada saya pilihan 2 tempat kalau tidak salah ya. Tapi saya SMP 10 itu terlalu sering, apalagi namanya Bu Ermin. SMP 10. Satu ketika saya bilang, Bu Ermin bosan juga, saya SMP 10 terus. Bukan masalah bosan apa. Jadi selama saya menjabat ini, kalau saya hanya melaksanakan acara di satu tempat, akhirnya sekolah lain nggak terlihat. Karena sering juga masalah aspirasi, masalah informasi bukan buntu, tapi kadang dipilah-pilah juga oleh Dinas Pendidikan dan kondisi anggaran, pembiayaan dan lain sebagainya, sehingga tidak terlihat secara langsung. Dengan terlihat secara langsung, akhirnya kita buat kebijakan. Oh, di sini perlu dirapiin. Nah, setelah itu komunikasi dengan Korem, komunikasi dengan pihak TNI, perbaikin gimana pintunya sama lokasi asrama, bagaimana bisa ada jalur yang baik. Coba aja kita, tapi kalau kita nggak datang kita nggak tahu ya. Sehingga sering juga kita perbaikin, kita renovasi, kita rehab terus satu sekolah. Ternyata pas kita kunjung SMP 40 memperhatikan sholat zuhur, sholat asar pakai tenda. Ya, kita nggak tahu apa dramatis demikian atau enggak ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bangun ya, termasuk 46, 48 tahun ini kita bangun. Jadi minta maaf Bu ya, bukan nggak mau ke SMP 10 ya. Sebenarnya gombal Bu Ermin itu SMP 10 ya. Sudah pas ulang tahun kemarin Pak. Ya kan sudah ulang tahun kemarin kan sama komite sekolah ya, saya juga datang ke sana. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya merasa bangga karena 2 sekolah di Samarinda, yakni SMP 35 dan SMP 10 Samarinda berhasil mendapatkan penghargaan tersebut setelah melalui evaluasi dan monitoring yang intensif dari BKPN Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan kado ulang tahun yang membanggakan bagi kita semua, yaitu ulang tahun Samarinda ke-353 dan pemerintah kota Samarinda yang ke-61. Tepuk tangan itu yang
Seharusnya kita tiap hari itu harus ada tepuk tangan. Tepuk tangan, nanti sel-sel saraf-saraf kita di tangan itu bergerak. Sama ketawa. Jadi penting kita bersilaturahim itu. Walaupun COVID ini kita jarang ketemu. Nah, sekali-kali teman kirim video itu video yang lucu, tapi jangan yang nggak pantas. Yang lucu. Apa misi kah bahasa Banjar? Atau siapakah? Kan ini kan banyak bahasa Banjar, ada yang logat-logat berisi, ketawaan, kita lihat anak-anak main-main lah yang lucu-lucu lah. Penting juga. Dengan kita menggerak-gerakkan dulu. Nah, gerak-gerak dulu biar di cermin kita gerakkan dulu. Ini supaya sel-sel kita. Kalau gerakan mulut kita itu sudah tidak simetris, tidak baik, itu kita harus cek. Apa ada gangguan saraf, apa ada gangguan hipertensi dan lain sebagainya. Terus ya. Saya tiap hari ya gerak-gerak terus. Baik, meskipun saat ini proses belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring, namun komitmen sekolah di Samarinda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak didik alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Dalam sekolah, siaga kependudukan terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar bagi para peserta didik dalam membentuk generasi keluarga berencana serta dapat memahami isu kependudukan. Hal tersebut sangat penting. Jika tidak kita kontrol, maka belajar dari rumah bisa melibatkan anak kita larut dengan kegiatannya masing-masing. Ini alhamdulillah Bu Nurul, karena di Samarinda untuk kampung KB pun sudah 59 orang. Mohon apa? Tapi ini kadang-kadang dengar siarannya kurang. Hafid ya. Yang sebenarnya kampung KB itu satu kecamatan satu. Kalau di Samarinda 59 sesuai dengan keseluruhan. Kepala perwakilan BKKBN yang lalu, yang kalau nggak salah sempat jadi dirjen itu, sempat menanya, kenapa nih Pak? Saya lihat program itu sangat baik, karena program pemerintah ini sudah ada lewat organisasi perdaerah, tapi geraknya itu kadang-kadang Pak Wali tidak ada dananya, karena kadang-kadang bergerak itu memiliki pada dana. Tapi kalau masyarakat semangat berorganisasi, masyarakat itu saya lihat senang berorganisasi, ibu-ibu senang berorganisasi. Kadang-kadang di sekretariat organisasi itu mungkin rapat yang intinya itu ya 20 menit, yang lainnya itu ngobrol sambil ngurumpi, tapi 10 menit tadi mengandung arti. Itu maksud saya. Karena kampung KB itu dari bawah ya, dari masyarakat. Ada 8 fungsi keluarga. Kita bicara bukan hanya masalah pengendalian dari bagaimana jumlah anak, tapi kita bicara umur, kita bicara jangan terlalu muda, jangan terlalu rapat, jangan terlalu tua, dan lain sebagainya kita bicara. Kita lihat di situ 8 fungsi keluarga, kita bicara tentang agama, tentang lingkungan, tentang ekonomi, tentang keharmonisan, tentang semua. Ya, itu sangat baik. Makanya saya support. Nah, harapan saya bahwa prestasi yang didapat dari 2 sekolah ini tentang siaga kependudukan ini kedepannya bukan hanya 2 sekolah ini, bukan mengejar piagam, tetapi program. Sama Adi Wiyata tuh. Ada dulu masalah Adi Wiyata, masalah sahabat bumi sampai berkelahi sama saya. Mana berkelahi? Subuh datang, sore datang, membawa programnya itu admin juga namanya. Tapi semangatnya itu baik gitu. Kenapa? Jadi ini ditularkan. Tidak gampang saat sekarang dengan belajar daring ini. Sekarang terlalu. Lagu Umar Rahmat itu bukan terlalu. Apa itu? Terlalu. Hasil survei mengatakan 86,58% orang tua murid setuju tatap muka. Saya bantah
maksudnya roto murid ini apa? Dikiranya jadi guru tuh enak. Itu jangan-jangan dia nggak bisa kerjakan PR anaknya. Mau usah. Astagfirullahaladzim, saya nggak sebutkan orangnya. Dalam rapat resmi dengan muslimin, seorang pejabat yang tidak lagi di lingkungan dinas pendidikan, dia katakan, Pak, terus terang aja Pak, yang setuju itu termasuk saya. Secara institusi saya nggak setuju. Astagfirullah. Mohon maaf nih Pak Ustaz, kenapa masalahnya? Iya, dia bilang baru pulang ngantuk, dibangunkan anak Pak, PR apa ini? Loh, bukan tuh Bapak tuh guru, maaf ya sudah. Nah, inilah contoh sih bilang. Berarti Bapak berada di 86,58% itu, iya Pak. Tapi sebenarnya saya nggak setuju ya Pak. Iya. Nah, yang gini-gini. Di luar itu banyak kejadian Bapak, Ibu, anak nggak saling teguran. Masing-masing megang HP, masing-masing mau. Iya kalau anak itu melihat yang positif, iya kalau anak itu lihat pelajaran, iya kalau anak itu lagi daring, iya kalau anak itu lagi komunikasi dengan gurunya. Nah, hal seperti ini. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai banyak hal yang tidak pantas, hal yang negatif dilihat oleh anak kita. Ini kita lihat. Dengan media sosial ini bermacam-macam. Kadang-kadang anak tuh mau mengikuti yang tren. Pada saat tren orang garis tangan, itu berapa? Kita harus responsif, kita juga. Nah, harapan saya ke depan dengan sebentar lagi saya akan berakhir. Teman-teman, adik-adikku semua kalau bisa saya panggil adik. Rasanya kamu aja yang sepantar kita. Kalau sesuai dengan kondisinya ya. Udah mulai budi kan, sampai ke alis-alis budi sebenarnya kan. Tapi Pak Mul, saya nggak mau ngaku tua Pak Mul. Kita harus muda. Semangat, komitmen, tanggung jawab dan pembangunan itu kita harus muda terus. Harus muda dari Pak Bade, muda dari harus muda dari Pak Tejo. Saya ini dari Pak Tejo ini gubernur tetap. Kalau Pak Tejo tahun ini kita dua sama-sama pernah tugas, tapi tetap kita membangun sesuai dengan apa passion kita. Maksudnya itu gini, kalau kita senang, kita sosial. Kalau kita senang kajian keagamaan, gitu. Jangan bertolak belakang. Kita nggak tahu bisnis, lalu ambil apa namanya uang tabungan pegawai itu, taspen ya, ngambil taspen bisnis, belum habis sebulan habis, stres kita. Jadi kita kalau pensiun itu pertama kita nggak boleh berhenti berpikir, kita harus bergerak terus berpikir. Gua lakukan apa yang kita senang, yang non profit, yang non profit jadi pengajian, kegiatan sosial, silaturahim. Misalnya kalau sudah nggak kopi, ada yang tasmihan anaknya, ada yang tasmihan cucunya. Insya Allah teringat dengan wali kotanya kan, ada Bu Lurah kan? Ada Bu Lurah. Tapi kalau saya tinggal di Jogja, mana orang tahu sama saya. Pas ke pasar Bening kita ngomong, apa Mbah nih? Ngomong apa Mbah nih? Aduh, sudah. Ya, nawa susah. Istri kita juga bahasa Jawanya sudah kacau balau, sudah tercampur Dayak, tercampur ini sudah. Aduh, ketahuan ini ditanya. Iya. Orang Jogja, loh, maaf. Iya, udah lama di Kalimantan jadi suaranya. Ada sepupu saya, orang tua. Coba, tadi malam keteleponan sama ibu. Aku sudah pintar kok bunda, pintar aku. Betul ya, pintar betul ya baru. Banyak kalau nggak pintar, bunda, saya jemput ya, enggak aku pintar. Nah kadang-kadang anak-anak kan gitu. Nah kita memang tuh kita juga kurang untuk mendidik anak kita, belum lagi hal lain. Habis itu kenapa nih TV ini saya ingin kasih contoh bahwa anak itu harus diawasi dengan kesibukan saya, kesibukan ibu, lalu anak yang dijaga oleh pengasuhnya, ada pengasuh, tapi pengasuhnya yang dilawannya kalau beneran nggak tahu dari belakang tuh gitu. Kenapa ini suara kok
nyaring nyanyi kita intip dari kaca. Kalau kamu ke belakang, siapa yang pernah ke asli tahu? Kan ada meja tamu yang untuk ruang VIP, ada meja bunda, di belakang ada tertentu, misalnya keluarga, adik yang biasa masuk atau teman ibu, atau saudara. Kita hidapin, hanya belajar. Nah, joget di TV itu, dia, iya sudah kita ini enak jadi penyanyi mulai ini jogetnya. Nah, jadi kan gitu-gitu, ya. Jadi ini sebagai contoh aja, ya. Bapak dan Ibu guru kepala sekolah yang saya banggakan, saya sempat untuk membuka pembelajaran tatap muka. Lalu kami dengan Pak Barlin juga beberapa pejabat dinas pendidikan. Saya bilang kita lihat deh di luaran. Luaran itu maksudnya lingkarannya Samarinda berapa ya? Kita cek di situ. Kira-kira anak-anak yang sekolah di sini dia tinggalnya di mana saja? Apakah semua tinggal di lingkungan situ? Karena itu kan masih hutan masih. Iya, jawabannya iya. Gurunya, kepala sekolahnya kalau dasar dari Lok Bahu, gurunya dari sini. Wah, saya bilang tahu juga ini. Berarti mereka harus swab, mereka harus ini berapa hari sekali. Tapi tiap hari dia berinteraksi dengan kota, dia berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat. Kita turun ke Pelaran, kita lihat Pelaran, kita lihat ada SMP apa namanya di Balik Buaya. Terbuka ya, kita lihat di situ. Bagus, bisa gitu. Dari kondisi informasi anak dan remaja. Tapi ternyata Samarinda sampai saat sekarang yang tadi kuning sekarang jadi merah semua. Termasuk ini posisinya kan kota Ulu ya. Kota sempat kuning sendirian ya, kuning sendirian itu, yang merah semua. Tapi yang tidak pernah kuning selalu berapa bulan ini merah itu adalah Hulu. Lari ya. Ibu siapa? Bu Dini, benar ibu saya salam Bu Dini ya. Jadi saya bergurau dengan ibu dulu. Wah, nanti WA Bu Dini ya, tadi Bu Dini pakai jilbab apa bilang, kayak periksa. Oh merah nih mah, merah nih. Soalnya ibu tahu, tahu juga merahnya merah semangat. Ini maksudnya kopi merah itu berarti saya. Merah berani semangat. Tadi saya lihat sudah saya periksa semua, sofa-sofanya merah gitu. Tabrak meja aja merah. Ya, salamnya sama bapaknya. Kau dia salam. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan salam perpisahan. Saya sebentar lagi akan purna tugas. 10 tahun saya menjadi wakil wali kota, 10 tahun menjadi wali kota. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Mungkin ada kebijakan saya yang tidak populer istilah saya, yang membuat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku merasa tidak nyaman dan tidak senang. Saya minta maaf. Kalaupun ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun ada kekurangannya itu dari saya. Dari saya mohon maaf. Saya tetap di Samarinda. Insya Allah saya sendiri untuk menjadi pekerja sosial. Saya pekerja sosial tidak digaji, non profit. Saya ngomong sama istri saya, apa yang kita dapat saat sekarang sudah luar biasa. Apalagi yang kita cari secara materi. Ya, sampai saat sekarang kalau mau pulang kampung saya itu jauh besar. Dari sini sampai Tering 8-9 jam lah. Ini kan dari Longeran. Sampai lagi di Longbagun 4 jam. Naik Arung Jeram. Baru sampai ke kelahiran saya masih 5-6 jam lagi. Oktober kemarin saya pulang sampai ke tetesan terakhirnya Sungai Makan. Tetesan orang sudah tidak ada. Yang ada di sana itu penjaga perbatasan tentara. Per 9 bulan mereka ini. Ya bukan nggak maju, tapi ya kondisi ya yang namanya begitu jauh. Ya, jadi saya bilang kita kerja sosial aja. Ya. Kebetulan anak saya menjadi volunteer sebagai apa Pak Barin, relawan ya.
volunteer, pernah jadi volunteer pada saat dia kuliah menyelesaikan psikologi sosial di Singapura. Setelah itu dia kembali ke Indonesia 1 tahun volunteer di Indonesia, sama tidak digaji. Dia mendalami masalah autis di rumah autis, pusat rumah autis itu bisa dilihat di Google, di Bekasi, tapi dia kena di Tanjung Priok. Awalnya saya nggak tahu di mana kerjanya dan di mana tempatnya waktu itu. Pas 2019 saya mau ke Jerman, karena dia lagi di Jerman. Lalu saya ke sana. Ternyata jauh. Karena tiap hari dia ke sana itu naik taksi dan bawa makan. Kadang-kadang bawa kue, bawa apa, ternyata permainan. Supaya anak saya mau pulang ke Indonesia, akhirnya kita diskusi lewat video call. Apa nak yang perlu kita persiapkan? Dia bilang bahwa saya mau mengurus orang cacat. Orang cacat, terutama autis. Akhirnya sebelum berangkat kita buatlah yayasan autis, kita pergi ke sana hanya untuk selain lama gak kemana, hanya membicarakan itu. Dia tanda tangan dan jalan. Sebenarnya mulai Februari 2020 kelas terapi autis permainan autis sudah jalan. Tapi apa yang terjadi, apalagi autis yang normal aja susah, karena mereka pasti membuka masker karena harus melihat ini dan harus berhadapan, satu anak bisa 2-3. Kita kerjasama sementara bimbingan dengan pusat layanan autis yang ada di bawah dinas pendidikan. Dan alhamdulillah anak saya meminta bahwa bagi yang tidak mampu 100% tidak perlu membayar. Bahkan kalau buka lagi wilayah Kota Samarinda kita jemput. Jadi kita sudah siapkan kendaraan. Ya mungkin saya beberapa hari sekali nyapu-nyapu, bersih-bersih, lihat-lihat di sana kan, atau main sama anak-anak. Nah, itu adalah merupakan ungkapan syukur kita alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih. Kenapa? Alhamdulillah Allah menitipkan anak-anak yang normal kepada kita. Ya kadang-kadang kita kayak ini. Saya sering ingatkan mulai kepala dinas yang dulu selama saya menjabat bahwa keluarga atau anak urusan khusus harus juga menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan tahun ini mulai pembangunan untuk sekolah inklusinya. Jadi ada yang memang terapi, ada inklusinya, sehingga yang tidak mampu membayar di swasta akan masuk di situ. Bagi yang mampu membayar, ya membayar. Kebetulan yang terapi di sini itu gedungnya dulu, rumahnya dulu itu adalah rumah baca dan perpustakaan saya. Ya, saya lupa tipe berapa, tanahnya yang beli dengan tetangga itu juga jadi tidak mahal. Sekarang sudah kita upgrade sesuai dengan standar internasional karena ini oleh anak saya di Jerman. Berapa bulan yang lalu dalam video anak saya bilang, iya, kalau nggak COVID saya pulang. Ntar saya pulang, dia udah beli tiket pemaja, ternyata COVID nggak pulang. Cuman dia bilang, nah, bolehkah kalau aku sudah pulang di Indonesia juga mengurus orang tua jompo? Nah, karena sekarang dia lagi pendidikan ahli keperawatan menangani jompo dan autis. Dia sudah dalam 3 tahun di sana. Wah, ini kita bingung lagi kita, Pak Asli. Ya sudah. Takut anak saya kurang semangat ya, saya langsung bilang gini sama ibu, ya papa bilang boleh, papa punya tanah banyak. Sama dia kan ini mungkin terlalu lembut sama dia dan lagi saya mungkin guru yang agak keras sedikit. Malu berarti orangnya keras ya. Jadi tolong dibina, tolong yang baik. Menyeberang sungai, menjalan ikan, dapat ikan haruan satu bejana. Wujudkan sekolah siaga kependudukan. Bantu siapkan generasi yang merdeka. Jangan-jangan pantunnya ini di Danau Merah ini. Ya, kayak biasa di situ memancing, menjalan di situ. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, ibu juga salam. Sebenarnya ibu mau sini. Apa saya hantar cepat ya? Tadi sedang sama ibu 9:30. Ya, nggak tahu apa ibu jadi kesini atau enggak. Ya alhamdulillah ya, tadi pagi kita melaksanakan rangkaian daripada Pusat Samarinda, kita ziarah ke makam Pak Nahusin.
ke Pak Nusirwan Ismail, kemarin kita ke Pak Kadriuning, Pak Manamin, Pak Orsusen, ya, atau kita Pak Adam dan lain sebagainya. Biasanya saya ngajak teman-teman ini ke Jogja, Jakarta, ke Bogor, ke Jakarta, ke Jogja itu wali kota pertama Pak Sujono. Beliau orang yang luar biasa. Wali kota pertama, setelah itu wali kota ketiga Yogyakarta 10 tahun. Wajah memang. Kalau Jogja kan bisa jadi wali kota 2 periode di sana. Setelah itu di Jakarta Pak Iswanto Rukin, ya. Pak Lukman Said, ya, di sana kita tinggal. Yang nomor 2 Pak Mudio, ini kita lagi cari terus di mana keluarganya. Jadi saya berapa tahun menjabat untuk mencari keluarganya. Itu sebagai pembelajaran bagi kita, Pak Asli, adik-adikku, teman-temanku semua, bahwa kita harus menghormati, menghargai yang penduduk kita. Kalau kita sekarang ini enak. Pas mau APBD datang Pak Asli, aduh Pak, bilang sekolah ini begini. Ya, tetap saya ini kita kurangin. Kalau dulu saya dengar wali kota pertama Pak Sugiono itu gajinya ya tidak dapat gaji dari pemerintah daerah. Kondisi karena beliau tentara mobil tidak ada, ini tidak ada, kok surat pun beliau yang bikin. Setelah itu lambang pun beliau yang bikin, gitu ya. Jadi sekarang kita udah enak ya, sekolah-sekolah udah bagus, ada yang kurang ya bisa kita benahi. Kita tahun ini membangun SMP 45 ya. 40 ya itu terus, walaupun saya nggak menjabat lagi, saya memang komitmen bidang pendidikan. Saya selalu memberikan motivasi, kecemburuan, tidak apa ya, ini belum jam 10 rapid ya, soalnya saya nggak pidato lagi di depan bubuhannya nih. Jadi hari ini memotivasi. Nah saya kan tapi bukannya ada apa-apa, namanya mau pensiun dulu kan, paling ketemu Pak Asli mau berkesan dinas, jangan. Pak Asli kita bercerita masalah kebun, kalau mau makan singkong ke kebun, kalau mau mancing ke kebun, itu aja. Jangan yang berat-berat, ada sampai bicara masalah dinas-dinas lagi. Ya udah. Kalau Pak Asli bilang, boleh nggak? Aku bawa guru-guru masak-masak di sana. Boleh, tapi ingat-ingat ini orang pensiun. Harus ada karcisnya. Tapi karena ini orang pendidikan dapat diskon. Yang ingin saya sampaikan begini, Bu Nurul tahu selama saya menjabat ini ada 2 instansi yang sempat saya hantam sana sini dalam memperdakan kami. Lalu saya bilang, maaf sudah, saya menghargai semua potensi yang ada. Bukan saya tidak menghargai APBN, bukan saya tidak menghargai STBN. Apakah ia harus jadi camat dan harus jadi lurah? Itu tergantung orang. Saya ini SD belum mahkam loh sekarang, SMP-nya dia belum mahkam. Dan jelas dia SMP saya bubar sekarang, pindah ke Melak. SMA swasta juga Wijaya Kusuma, pas kelas 3 tuh. Artinya potensi itu memang harus dari kita dan kepercayaan ada. Makanya salah satu yang menjadi sorotan itu adalah lingkungan dinas pendidikan seolah mendapat hal yang terlalu istimewa. Lalu lihat aja kepala dinas pendidikan saya ambil dari provinsi. Waktu masuk dari provinsi awalnya saya wah kalau jadi sekretaris ini nanti ramai sekali, sabar dulu. Tak gampang, saya tarik dari provinsi. Lalu ada pertanyaan, apakah tidak ada orang Samarinda yang punya potensi? Kan gitu pertanyaannya. Nah, sekarang orang di dinas pendidikan ini sebagai motivasi aja, semangat bahwa dinas pendidikan itu harus satu fondasi. Kita bicara sumber daya manusia tidak terlepas dari dinas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat, kekuatan keluarga. Ya, makanya termasuk menurut saya. Sekarang dari lingkungan dinas pendidikan sendiri dari provinsi, kepala dinas olahraga, kepala dinas koperasi, litbang kebudayaan, Kesbangpol, ada 6 orang dinas pendidikan menjadi eselon 2. Belum lagi eselon 3. Sekarang Pak Wahid, PRT BPPD. Oh,
bayangin makinnya. Apakah dibuatnya itu lingkungan hidup, bagian pertamanan ini, setelah. Ya, itu. Sekjam Pak Fahmi. Itu baru jadi lurah. Abdullah dari mana lo? Guru juga? Nah, lurah termasuk lurah kita yang telah mendahului kita, Pak Sumardi, Pak Sarani. Bu Susan itu kawannya gue ini, itu aja ingat ya. Bu Susan. Wali Jubaid. Ini saya mau nyebut yang ini nih, Munir. Nah, jadi banyak. Lalu orang bilang, kok bisa kepala sekolah jadi lurah? Saya bilang tidak ada aturan, nggak bisa. Tujuan saya adalah itu dari semangat saya. Ibu saya mengatakan dengan anak-anaknya, nah sekolah yang baik supaya menjadi guru dan bisa bekerja di kantor keamanan. Karena ibu saya, ya jadi guru yang pertama ibu saya sebut. Ini saya berbuka rahasia. Menjadi guru dan kerja kantor keamanan. Kenapa? Karena ibu saya nggak ngerti dokterandus, nggak ngerti S1 Karena ibu saya sampai meninggal, tahu nggak ikut film pakai. Ibu saya asli Dayak, bertato, telinga panjang, masuk Islam baru ditolong. Jadi itu yang saya buka sekarang ya. Biar aja siapa yang cemburu, aku tak pensiunnya sudah. Ya enggak? Nah, kalau pada Ridwan Tasam kan zamannya Pak Amin. Jadi jam berubahnya bisa berubah lagi ya karena apa? Jadi itu kan namanya politik ini kan punya seni masing-masing. Yang kedua adalah dinas kesehatan. Dinas kesehatan dulu. Ya Allah, ini pimpinan Puskesmas ini jangan-jangan jeleknya doanya. Nunggu kepala seksi pensiun, bila pensiun dia satu angkatan. Jadi kepala seksi misalnya umur 35, ya Allah, bisa 25 tahun, karena ada fungsional. Kepala dinas, makinnya kepala dinas. Ini sudah Bu Nina minta maaf, Ibu pindah jadi staf ahli. Oke. Dia ngomong sama Bu, kalau nggak pindah, adik-adik di bawahnya nggak bisa main, karena ibu masih muda. Masa ibu jadi kepala dinas 20 tahun, kasihan ya Pak, yang yang di bawah. Pindah Bu ya? Siap. Pindah. Naik arwah bangsa. Yang lainnya saya keluarkan. Akhirnya bergerak. Artinya guru boleh ditempatkan di mana aja. Dinas kesehatan juga gitu. Sebenarnya saya waktu itu mau nambahkan dokter jadi ini, gitu rame. Dan tapi kalau guru Bang, ya sudah bapak guru, tapi kan kerjaan Pak ya. Rame ini kita rapat, jadi itu saya nyampaikan contoh ya. Jadi supaya teman-teman semangat, mari kita dukung Pak Andi Harun dengan Pak Asmadi ya, insyaallah memberikan yang terbaik, mudah-mudahan lebih baik daripada saya, mudah-mudahan lebih sabar daripada saya. Apalagi Pak Usmadi kan latar belakang guru juga ya, menjadi kepala sekolah, guru, jadi dosen. Ya harapan saya ya supaya berjalan dengan baik semuanya. Kita patut saling doa mendoakan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak waktu kita. Setelah itu serah ya. Itu kira hanya wali kota yang sebentar tadi. Aduh, keponakan ini tidak mengingatkan. Jadi kalau buku ada hubungannya semua. Benar. Kait-kait patenya kata kait ke mana? Kawal poli. Kait-kait benar. Hubungan juga. Sampai kait sih, kayak benar nih. Kait-kait. Ya Pak Asli lah. Bu Dini dihubung-hubung sama Bu Sembuhnya Pak. Iya, sembuhnya ya, sudah identitas. Aduh, itu menariknya itu. Apalagi camat, wah dihubung-hubung kan terhubung juga. Aduh, Pak Sekjam juga. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdiri sebentar. Untuk pemimpin kita berikhtiar
Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga Covid ini cepat pergi dari muka bumi termasuk Samarinda. Kita kepalkan tangan pada saat saya katakan putus Covid-19, nanti dijawab putus ya. Mudah-mudahan yang saat sekarang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus Covid-19. Putus. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Samarinda. Mohon izin untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala BKKBN Provinsi Kaltim, Bapak Al-Kafid Hidayat SPI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wali Kota, Bapak Haji Syariah Al-Ghazali, Bapak Ibu peserta temuan pada pagi hari ini berbahagia. Izin menyampaikan dari Bapak Kepala Perwakilan yang seharusnya beliau berkenan hadir, namun di hari yang sama beliau sekarang ada di Kabupaten Malinau ya, di Kalimantan Utara, dari keluar, sehingga beliau menugaskan saya untuk dapat hadir pada hari ini. Ya, kebetulan BKKB Kalimantan Timur masih mewakili dua provinsi Bapak, Kaltim dan Kaltara, sehingga beliau pada hari Selasa kemarin berangkat ke Kaltara mengantarkan PLT koordinator program kencana di Kalimantan Utara.